Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Siti Maria di channel ini. Di video kali ini aku akan membagikan salah satu resep pengolahan bahan hasil pertanian. Akan mengolah apa kita di video kali ini? Simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Nah, kembali lagi bersama aku. Jadi kali ini kita akan mengolah bahan hasil pertanian berupa umbi-umbian. Tara! Nah, teman-teman tahu kan ini apa? Jadi ini adalah ubi jalar. Yang kita pakai hari ini adalah ubi jalar jenis ubi ungu. Jadi yang warna ungu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa sih aku pilih ubi ungu sebagai bahan olahan kali ini? Salah satu alasannya adalah karena ubi ungu sendiri lagi musim. Nggak cuma ubi ungu sih, ubi-ubi yang lainnya juga memang lagi banyak dijual di pasaran, khususnya di daerahku sendiri. Terus juga lihat-lihat ubi ungu sendiri pengolahannya itu ya cuma itu aja, cuma direbus, digoreng ataupun dikukus. Ya kita lama kelamaan bakalan gimana ya, bakalan bosen kan ya kalau misalnya itu mulu olahannya. Jadi biar teman-teman gak bosan untuk mengkonsumsi ubi ungu, aku bakal bagiin salah satu resep pengolahan ubi ungu yang berbeda dari yang aku sebutin tadi, nggak cuma direbus, dikukus ataupun digoreng. Jadi di video kali ini kita akan bikin roti ubi ungu. Mau tahu gimana cara bikinnya? Ikutin terus video ini sampai selesai, oke? Nah, berikut ini adalah beberapa bahan yang harus disiapkan. Yang pertama ada tepung terigu, margarin, gula pasir, air mineral, garam, SP, vanili bubuk, 1 butir telur, vermipan, susu bubuk, susu cair, dan untuk isian kita perlu ubi ungu dan susu kental manis. Berikut adalah cara pembuatannya. Masukkan gula pada wadah tepung terigu, telur yang sudah dikocok, vermipan 1 sendok teh, susu, air mineral, dan sejumput garam. Kemudian tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Masukkan 1 bungkus susu bubuk. Kemudian masukkan sedikit SP. Mixer semua bahan sampai tercampur rata. Masukkan sisa tepung terigu ke dalam adonan. Lalu dimixer lagi sampai adonan merata. Jika adonan sudah merata, pindahkan ke loyang. Nah, jika sudah rata, pindahkan adonan tadi ke atas nampan. Adonan diuleni dengan cara diputar lalu dilempar seperti pada video berikut ini. Apabila adonan tidak lengket lagi, maka adonan bisa dikatakan sudah kalis. Bagi adonan yang sudah kalis tadi menjadi 16 bagian. Setelah itu kita siapkan isian ubi ungunya dengan mencampurkan 2 sendok margarin dan 4 sendok makan susu kental manis. Aduk campuran hingga tercampur rata. Sama dengan adonan roti, adonan isian ubi ungu juga dibagi menjadi 16 bagian. Kemudian mulai isi isian ubi ungu ke adonan roti
lalu dibentuk seperti pada video berikut ini. Siapkan loyang untuk memanggang yang sudah dilapisi dengan margarin. Kemudian adonan yang sudah kita susun diistirahatkan selama 45 sampai 60 menit. 10 menit sebelum memanggang adonan, jangan lupa panaskan pemanggang yang akan kita gunakan. Panaskan alat dengan api sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, ini adalah tampak adonan setelah 60 menit setelah diistirahatkan. Masukkan adonan ke dalam pemanggang yang sudah dipanaskan dan oleskan kuning telur dengan campuran susu kental manis dan mentega di atas adonan. Untuk pemanggang yang saya gunakan, saya memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai adonannya matang. Nah teman-teman, rotinya udah selesai dipanggang dan ini hasilnya. Tada! Cantik banget kan? Ya ampun. Nah, ini adalah hasil akhir pemanggangan roti tadi. Untuk rotinya bisa dilihat lembut sekali ya teman-teman. Jadi dalam pembuatan roti ubi ungu sendiri ada beberapa critical point atau poin-poin kritis yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah takaran bahannya. Takaran bahannya harus sesuai dengan resep, karena kalau misalnya kita kelebihan atau kekurangan bahan, itu nanti kuenya nggak bakalan jadi. Jadi misalkan aku contohkan tepung, misalnya kita kekurangan tepung, itu dalam proses pengadonannya itu akan susah, kalisnya itu bakalan lama atau juga nggak bisa kalis adonannya. Terus kalau misalnya kita kelebihan tepung, rotinya itu nggak bakal jadi seempuk ini, selembut ini, nanti rotinya itu bakalan jadi bantet. Yang kedua itu kalau bisa ragi yang kita pakai itu ragi yang masih baru ya teman-teman. Untuk melihat raginya masih aktif atau enggak, masih bagus atau enggak, itu teman-teman bisa merebus susu cair yang kita pakai tadi. Jadi susunya itu hangat kuku. Teman-teman taruh raginya di dalam susu itu, terus didiamkan. Kalau misalnya muncul gelembung-gelembung dari air campuran ragi dan susu tadi, berarti raginya masih bagus. Yang ketiga adalah proses pengadonan. Kalau bisa adonannya itu diadon sampai kalis ya teman-teman, jangan sampai adonannya itu belum kalis. Kalau misalnya belum kalis, nanti rotinya nggak akan berserat kayak roti yang sudah jadi ini. Yang keempat adalah proses pengembangan adonan atau proses pengistirahatan adonan yang udah kita isi sama isian ubi ungu tadi. Seperti yang saya bagikan di resep, adonannya dibiarkan selama 60 menit. Sebenarnya adonannya bisa dibiarkan selama 45 sampai 60 menit. Tapi tergantung teman-teman maunya berapa menit. Untuk adonannya bisa dibiarkan selama 45 menit. Saya udah pernah coba dan itu juga berhasil. Jadi yang kelima itu adalah waktu pemanggangan. Waktu pemanggangannya itu harus pas sesuai dengan alat panggangan yang kita gunakan. Kalau saya tadi menggunakan, misalnya kita pakai alat seperti saya tadi, bawahnya itu kita kasih tatakan. Jadi loyang yang kita gunakan untuk memanggang kue itu nggak langsung kena teflonnya. Kita anggap itu teflon tadi ya. Terus juga waktunya harus pas. Apinya tidak terlalu besar, jadi gunakan api sedang. Dan juga kalau bisa jangan kita tinggalkan, jangan kita tinggal tidur ya rotinya teman-teman, takutnya nanti gosong. Terus yang terakhir, jangan coba-coba teman-teman mengganti bahan dari resep tersebut. Kalau misalnya mau mengganti bahan ubi ungunya menjadi ubi kuning, is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bahan adonan rotinya teman-teman ganti, saya nggak jamin
roti yang teman-teman bikin bakalan berhasil gitu ya. Jadi sebagai pengalaman saja, saya sendiri sudah pernah mengganti susu, itu saya ganti jadi santan, saya ganti pakai santan. Itu nggak jadi sama sekali rotinya, malahan jadi bantet. Itu kayak adonannya itu kayak nggak bisa mateng, padahal memang udah mateng tapi bantetnya minta ampun. Jadi kalau bisa jangan mengganti bahan-bahan yang memang nggak bisa diganti ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga resepnya berguna, semoga bisa dipraktekkan untuk mengisi waktu luang bagi kita yang masih di rumah aja ya teman-teman. Terus apabila saya ada salah kata atau salah apa, bisa kritik dan sarannya di kolom komentar. Untuk video kali ini saya cukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.